Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hipni dengan NPM 18630753. Saya adalah mahasiswa dari Miska Banjarmasin. Pada video kedua kali ini masih berhubungan dengan webkit pantau corona menggunakan kode Equator. Nah, pada bagian video kedua ini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi template perkembangan COVID-19 di Indonesia. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, itu kita aktifkan dulu SAM-nya atau localhost yang kita gunakan. Nah, ini kita aktifkan adalah Apache dan juga MySQL-nya. Oke, jika sudah aktif, kita bisa pastikan di sini kita bisa cek dengan melakukan cek di browser masing-masing localhost. Jika tampilan seperti ini artinya kita sudah terhubung dengan localhost kita ya. Nah, yang kedua itu kita bisa buka text editor kita. Di sini sudah saya buka itu Visual Studio Code. Nah, kemudian kita masukkan atau bisa kita buka file dari folder yang sudah kita buat dari video yang sebelumnya. Di sini kita bagian di C, kita ambil di bagian SAM, kemudian di htdocs. Nah, ini yang sudah kita kasih nama foldernya sesuai dengan nama masing-masing dan juga kelas ya. Kita pilih select folder. Nah, ini akan muncul folder dari yang kita buat sebelumnya ya. Nah, ini ada folder Nurhipni_4a. Nah, yang pertama itu yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan konfigurasi kode igniter. Pertama yang akan kita lakukan adalah di bagian folder application. Nah, di sini kan ada folder application. Kita pilih di sini, kemudian kita pilih di bagian config, di bagian folder config ya. Kita klik. Nah, kemudian kita akan konfigurasi mengenai autoload.php. Nah, di sini akan muncul tampilan kita seperti ini. Nah, ini kita cari di bagian baris 61. Ini 61 ada autoload libraries dan di sini ada sama dengan array. Di sini tanda kurungnya masih kosong. Kita bisa konfigurasi dengan kita masukkan itu adalah static session. Kemudian kita masukkan lagi validation. Oke, kemudian ini udah kita kemudian kita cari lagi baris 92. Nah, di baris 92 ini ada autoload helper. Di bagian array kita bisa masukkan lagi itu adalah URL. Kemudian kita masukkan lagi form. Kemudian kita masukkan lagi itu file. Ini file. Udah. Jangan lupa jika ada tanda angka seperti ini di bagian sini, ini kita artinya itu belum melakukan penyimpanan ya atau save. Kita bisa Ctrl S1. Nah, ini artinya udah tersave, sudah tersimpan, dan untuk konfigurasi kita juga sudah tersimpan. Kemudian kita masuk ke bagian di folder yang sama di config, itu kita buka lagi di config.php. Nah, di sini kita ambil baris ke-38. Ini ada config index page sama dengan ini kita hapus ya index.php-nya. Ini kita hapus. Nah, ini udah selesai, jangan lupa kita save lagi. Kemudian ini kita tutup dulu. Ini juga kita tutup. Kita klik di bagian sini, kita akan menambahkan file .hp access. Nah, ini kita klik di luar sini, terus klik kanan, kita membuat dengan new file. Nah, ini kita namakan itu adalah kita buat ht access-nya dot atau titik ht access. Ini udah enter, udah masuk seperti ini. Nah, ini isinya ini masih kosong. Untuk melakukan pengisiannya kita bisa melakukan pencarian. Kita bisa buka di bagian browser kita bisa panggil dulu CI dengan folder yang kita sudah buat tadi.
Ini tampilan awal dari CI kita. Nah, untuk melakukan pengisian HTI.access ini, kita bisa menggunakan bantuan. Di sini ada di user guide. Kita klik user guide, kemudian kita pilih HT access-nya. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini akan muncul. Kita pilih di bagian kode editor URLs. Nah, di sini ada bagian coding. Ini kita copy saja. Ctrl C. Kita paste di bagian halaman .htaccess-nya, kita paste di sini. Nah, ini jangan lupa kita save lagi. Nah, ini artinya sudah terisi untuk file ht.access-nya. Kemudian kita akan menambahkan folder itu di bagian pertama. Kita buka application, kemudian kita akan menambahkan folder itu di bagian folder views. Nah, kita klik di sini, ini sudah ada seperti ini. Nah, ini kita akan nambahkan di bagian views, kita klik kanan, kemudian kita pilih new folder. Kita akan menambahkan namanya folder baru, itu adalah, nah, kita bisa buat dengan nama layout. Ini sudah. Nah, di sini sudah terbuat folder baru dengan nama layout. Ini masih kosong. Nah, kemudian kita menambahkan file yang ada di folder layout ini. Kita klik kanan di bagian layout, kemudian dipilih new file. Di new file kita akan buat ada 6 file nanti. Yang pertama itu adalah p_head.php. Oke, kemudian kita tambahkan lagi new file p_header.php. Kemudian kita tambahkan lagi new file itu p_nav.php. Kita new file lagi itu view contents ya namanya ya, content.php. Ini jangan lupa untuk format .php nya kita tambahkan juga. Terus new file lagi p_footer.php. Kemudian satu lagi terakhir kita akan tambahkan p_paper.php. Oke, ini sudah ada 6 file ya yang kita tambahkan di folder layout. Kemudian nanti akan kita lakukan pengisian di bagian isi dari file-file ini. Oke, setelah kita melakukan penambahan file pada folder layout, ada 6 file di sini, ada content, footer, header, dan juga nav, dan juga wrapper. Sekarang kita akan melakukan pengisian pada file konten di p_content.php. Nah, yang harus kita lakukan adalah ini kan masih blank, di halaman ini masih kosong. Kita perlu mengisi dengan coding. Yang kita isi adalah php, kemudian if kontennya seperti ini. Jangan lupa kita save. Kemudian kita akan melakukan pengisian juga di bagian file view wrapper. Nah, isinya ini masih kosong juga. Kita akan isi di sini dengan codingnya.
karena ini folder yang akan saya coding yang akan saya isi itu hampir sama seperti ini. Kita copy saja, kemudian seperti ini ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, yang pertama itu di bagian dia akan mengambil ke bagian file head, kemudian di sini header sesuai yang file yang sudah kita buat sebelumnya ya, header, dan juga di sini kita ganti jadi nav. Kemudian ini konten, ini adalah footer. Jangan lupa kita save juga. Oke, file sudah jadi ya. Kemudian langkah yang selanjutnya kita akan membuat file dalam folder view lagi ya. Jadi pada folder view kita akan buat, jadi yang sebelumnya ini kita sudah membuat folder di view dengan folder layout. Kali ini kita akan membuat file pada folder view, artinya di luar dari folder layout. Nah, di sini kita klik kanan aja di bagian view, kemudian kita pilih new file. Di sini kita akan buat file dengan nama itu adalah q_home.php. Oke, saja ini kita biarkan saja kosong. Kemudian kita akan buat file dalam folder controller. Nah, di sini kita views-nya. Nah, di sini masih di bagian application, di sini ada controller. Kemudian ini yang sudah ada ya. Di sini ada folder, ada file index.html dan juga welcome.php. Nah, di sini kita akan membuat folder home.php di bagian controllernya ya. Di sini dipastikan huruf H-nya tuh di awal harus besar ya di bagian controller.php. Ini sudah kita buat. Kita akan isi file dari home.php ini. Itu adalah
artinya di sini masih tidak ada perubahan ya, artinya yang sudah kita masukkan tadi dalam file itu masih berfungsi sehingga untuk CI-nya masih bisa digunakan. Nah, jika sudah, ini kita akan masuk lagi ke bagian folder config. Kita akan masuk, ini sudah kita save di bagian folder config. Kita akan masuk di file routers.php. Di sini di bagian routers.php kita akan masuk ke bagian baris 52. Oke, ini kita udah masuk di bagian folder config. Ini kita ada di dalam file routers.php. Nah, ini udah muncul seperti ini. Ini di bagian baris 52 kita welcome-nya kita rubah menjadi home. Nah, udah kita save saja. Kemudian kita tutup dulu. Di ini kita akan masuk di bagian folder views. Dan di bagian folder views kita sudah membuat file ini, file home. Kita buka saja. Ini kosong. Jadi kita akan melakukan pengisian untuk melakukan pengecekan apakah ini berfungsi atau tidak ya. Ini kita buat seperti ini saja. Ini halaman. Contohnya seperti ini. Oke, ini kita save ya. Kita mau memastikan apakah file ini sudah berfungsi atau tidak. Ini kita refresh. Nah, ini udah bisa udah muncul seperti ini, artinya ini adalah halamannya sudah berhasil kita lakukan perubahan konfigurasi tadi ya di bagian CI-nya. Nah, ini kemudian ini kita akan buka bagian template yang sudah kita copy di bagian folder project kita ini. Ini contohnya kita buka, ini kita copy saja. Coba kita buka di tab selanjutnya, kita tambahkan template seperti ini. Nah, ini adalah template startmin yang sudah kita copy sebelumnya ya. Nah, di sini di bagian dashboard, nah ini kita coba ambil ininya, view pack source-nya ya. Artinya kita akan melihat codingnya. Kemudian di bagian ini, nah ini kita akan ambil, jadi nggak semua yang kita pakai di sini template-nya. Artinya kita akan hanya mengambil beberapa bagian. Di sini akan saya ambil ada di bagian head-nya, itu di baris 1 sampai dengan 37. Nah, ini kita drag saja, kita sampai bagian 37 kita copy, kemudian kita paste ke bagian folder vhead. Nah, vhead ini ada di dalam layout ya, vhead. Nah, ini kan kosong, kita paste di sini. Nah, ini udah terisi seperti ini. Nah, di bagian ini akan kita lakukan pengisian ya. Nah, lakukan pengisiannya kita edit. Ini contohnya, nah, ini salah satunya kita isi dulu. Editnya dengan ini kita isi base URL, base URL, kemudian seperti ini ya. Nah, ini akan kita lakukan pengisian juga di bagian yang lainnya ya. Ini ada, kita copy saja template, copy di sini. Ini juga kita copy. Nah, ini semuanya kita copy ya, seperti ini. Oke, ini udah kita copy seperti ini. Kemudian kita save lagi ya. Nah, kita coba dulu mungkin di bagian localhost ini apakah sudah tidak. Nah, ini udah berfungsi ya, artinya udah berubah seperti ini. Kemudian kita buka kembali, itu di bagian template, di bagian sample page ini kan ada blank page, kita ambil lagi view pack source-nya. Nah, di bagian blank page-nya ini kita akan ambilnya itu di bagian footer dulu, masih di yang sini. Bagian footer itu di bagian baris 847 sampai 865. Ini 847,
sampai dengan 865. Ini kita copy dulu, kemudian kita paste lagi di bagian P puternya kosong, kita masukkan lagi. Nah, di bagian yang ini kita akan lakukan pengisian kembali dengan BCRL nya tadi ya. Lagi kita paste di sini satu-satu. Ini juga kita bisa save lagi. Ya sudah. Kemudian kita bisa ambil di bagian kita buka template kembali. Kita ambil di bagian sample page yang di blank page ya. Kemudian kita view page source lagi. Nah, ini source-nya kita ambil di bagian baris ke-33 sampai dengan 248. 33 sampai dengan 248. Ini kita copy. Kemudian kita pastenya di bagian file pheader. Nah, pheader kosong, kita paste lagi. Ini kita save lagi ya. Kemudian kita coba cek di bagian localhost. Nah, ini udah muncul ya, artinya sudah kita masukkan sesuai konfigurasi tadi. Nah, ini tidak semua bagian yang kita ambil, artinya ini sudah muncul dan kita coba akan melakukan penghapusan lagi. Kita buka di bagian, kita buang barisnya ya. Di nomornya di baris ke-92 sampai dengan 197. 92 sampai dengan 197. Nah, ini kita cut saja untuk menghapusnya ya. Oke. Kita buang, kemudian baris 96 ini kita rubah, tag-nya ini kita hilangin. Terus di bagian nomor 100 kita tambahkan DR. Oke, seperti ini. Kita save. Kita coba cek localhost lagi ya. Nah, ini sudah muncul seperti ini, halamannya sudah terkonfigurasi sesuai yang kita inginkan. Oke, untuk merapikan halaman ini mungkin ini akan kita balik lagi ke bagian coding ini. Di bagian pheader ini ada beberapa coding yang akan kita pindahkan ya, yaitu dari baris ke-16 yang ini sampai dengan baris 112, artinya sampai bawah ya. Kita cut saja, kita cut. Ini kita pindah ke bagian pinup. Nah, ini kan pinupnya masih kosong, kita paste di sini. Nah, muncul seperti ini. Tapi di sini, di bagian sini tetap ada baris lagi yang akan kita pindahkan, itu ke bagian footer, yaitu di baris 87 sampai dengan 97 sampai bawah ya. Artinya kita cut kembali, kita cut di sini hilang, kita masuk ke bagian footer. Nah, di bagian footer ini kita taruhnya di bagian atas sini ya. Nah, di bagian atas ini kita jangan lupa kita save ya. Terus kemudian tadi di bagian picture-nya kita save juga, di bagian pinupnya juga kita save. Ini kita save semua dulu. Kemudian kita coba cek ya, di bagian kita buka lagi di bagian pinup. Ini contohnya ini kan udah berhasil nih, sudah naik, artinya lebih rapi. Jadi kita coba akan hilangkan tulisan blank ini. Kita buka di sini di bagian pinup, ini ada tulisan blank. Ini kita akan ubah dengan PHP ya. Itu kita akan panggil title. Kemudian ini kita save. Kita
kita coba refresh ya. Nah, yang blank tadi sudah berubah menjadi tulisan perkembangan COVID-19 di Indonesia ya. Terus kemudian kita buka lagi di bagian template. Kita mungkin bisa coba copy paste di sini, terus kita buka template lagi. Nah, yang dari tab menu ini. Kemudian di bagian dashboard kita akan ambil bagian ini ya. Nah, ini bagian 1, 2, 3, 4 ini akan kita ambil ininya saja. Artinya kita buka view text source-nya dulu. Kemudian kita bisa ambil di bagian 245 sampai baris 245 sampai dengan ini ya 337. Oke, kita ambil sampai di sini. Ini kita copy. Kita ke bagian ambil ke p-home ya. Di sini ada di bagian view. Oke, di view ada di bagian ini, di dalam view ya. Ini ada namanya tadi. Nah, ini phome.php. Kan masih kosong, artinya kita akan menggantikan. Yang pertama kita hapus dulu, kita hapus ya, kita save, kita lihat apakah ini berubah. Ini kan sudah hilang nih. Nah, kemudian kita akan isi dengan yang sudah kita copy dari template tadi. Nah, kita akan isi seperti ini di home-nya ya. Terus ini kan nggak semua yang saya gunakan, itu kita akan hapus di baris nomor 1 sampai dengan 24, baris ke 24. Oke, kita akan hapus, kita cut saja. Oke, ini udah kita hapus ya. Kemudian kita ubah baris kita coba lihat dulu apakah masuk yang sesuai dengan template. Oke, ini sudah tampil ya seperti yang dashboard yang kita inginkan tadi. Ini sudah muncul, ada 3 bagian yang sudah muncul. Nah, ini mungkin untuk meratakan ini supaya full satu halaman, maka ini kita coba buka shortcut-nya lagi. Ini kita coba bisa rubah ya untuk ukurannya. Itu di sini kita ambil di 4 di baris ke-1, LG dan MB-nya adalah 12. Terus di baris 24. Nah, di baris 24 ini kita samakan juga. LG-nya 4 dan ini juga 12. Kemudian di baris 47, bagian baris 47 ini kita rubah 4 dan juga 12. Ini kita coba save dulu, boleh kita cek ya. Nah, tulisannya dan lebarnya udah sesuai ya, artinya sudah full satu halaman. Kemudian kita coba bisa rubah ya, ini tulisannya kan ada new task, new order, dan juga support tiket. Nah, ini yang akan kita rubah yang sesuai dengan ini. Ada di sini untuk total positif, di sini total sembuh, di sini untuk total meninggal. Nah, di sini kita buka lagi, kita ambil di bagian baris ke-10. Ini kan ada new task. New tasknya kita bisa rubah dengan tulisan total positif. Terus di baris ke-33 ini ada new order, kita rubah menjadi total sembuh. Kemudian kita ambil lagi di baris 56. Nah, 56 support tiket kita rubah menjadi total meninggal. Kita save lagi ya. Kita coba reload lagi. Nah, udah sesuai, total positif, total sembuh, dan juga total meninggal gitu. Kemudian ini kan belum ada icon nih. Nah,
Nah, ini kita akan coba masukkan icon sesuai dengan yang kita inginkan ya. Cara ngambilnya adalah kita masuk di bagian template, di bagian UI elemen, jika ada icon. Contohnya kita ambil icon hospital ya. Contohnya ini kita copy di bagian sini. Untuk yang hospital kita bisa gantinya diubah di baris, kita buka lagi shortcutnya baris 6, ini kita coba bisa rubah ya, ini menjadi, nah ini kita coba save, kita rubah. Mungkin tidak muncul ya, mungkin ada masalah dengan browsernya. Kemudian ini contohnya seperti itu. Ini ikonnya mungkin, nah ini untuk menghapus, ini kan ada bagian view details, ini kita tidak perlu untuk bagian ini kita bisa hapus dengan cara yaitu view details itu nih, bagian view details di bagian 14, ini kolom 14 sampai dengan 21. Oke, sampai 21 ini kita cut ya, kita hilangkan. Kemudian di baris 30 sampai 37, nah yang bagian baris ini sampai dengan 37 kita cut kembali. Oke, terus kita ambil lagi di bagian 46 sampai dengan 53. Nah ini kita cut, kita hilangkan, kita save, jangan lupa. Kemudian kita, ini view detailnya sudah hilang, artinya sudah berhasil ya, sudah tampil yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya kita akan merubah start min dan juga second thread ini kita rubah di sini, akan saya rubah menjadi nama saya underscore kelas dan ini nama panggilan ya. Nah untuk mengganti namanya kita masuk ke text editor, itu di bagian p-header. Nah di bagian layout ini kan ada p-header. Di bagian p-header ini kita bisa cari di baris 6, ini ada start min, kita ganti dengan nama, jika nama saya Norifni underscore kelas 4A, seperti itu. Oke, ini kita save, terus kita coba cek lagi. Nah ini udah berubah ya, nama saya Norifni underscore 4A. Oke, selanjutnya kita akan rubah second thread ini. Nah ini di bagian prenup. Nah di bagian prenup ini kita ambil di second thread itu ada di baris ke 60. Coba cari dulu second thread-nya. Ini harusnya di sini di bagian ini. Nah ini P62. Nah, second thread ini kita rubah jadi nama panggilan saya saja. Save. Kemudian kita, nah ini sudah berubah ya, nama saya ininya dan nama panggilan sudah sesuai. Ini artinya sudah sesuai dengan untuk konfigurasi kita CI-nya. Ini sudah ada tampilan dashboard yang kita inginkan. Nah mungkin sudah saya rasa sudah cukup untuk video kedua kali ini untuk konfigurasi untuk kelengkapan dari isi web ini mengenai perkembangan COVID dan data-datanya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Mungkin untuk saat ini saya ucapkan terima kasih sudah menonton video tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.